Satu baut raksasa sebesar kepalan tangan mendadak copot dari penyangga menara dan ngehantam lantai semen tepat di antara kedua kakiku. Aku hampir aja kehilangan jempol kaki kalau telat melangkah 1 senti aja. Di balik kepulan debu menara yang pengap, aku lihat Pak Marno, penjaga sekolah yang fotonya udah kusam di mading, lagi berdiri tenang sambil ngelus-ngelus tambang lonceng yang udah lapuk. Nak, suara besi itu jauh lebih jujur daripada omongan guru-gurumu di bawah sana. Gumamnya dingin sambil matanya lurus natap lubang lonceng yang gelap. Aku gemetar hebat sambil megangin senter HP yang mulai kedap-kedip. Pak, saya cuma mau ambil kunci yang jatuh. Tapi Pak Marno malah narik tambang itu perlahan sampai loncengnya miring. Kunci itu udah nggak guna, karena menara ini nggak akan pernah biarin kamu keluar sebelum kamu dengar dentingan ke-13. Detik itu juga, hawa sedingin es langsung meluk punggungku. Tiba-tiba, bayangan hitam dari dalam lubang lonceng itu mendadak jatuh tepat di belakangku, bikin seluruh lantai menara bergetar hebat. Debu tebal langsung bikin mataku perih. Tapi yang lebih ngeri itu suara gesekan logam yang bikin ngilu sampai ke tulang. Aku nyorot senter ke bibir lonceng dan nemuin ribuan bekas cakar kuku yang dalam banget. Seolah ada yang mati-matian pengen keluar dari dalam besi itu. Pak Marno tiba-tiba udah berdiri di samping kupingku dan ngebisikin suara yang dingin banget. Itu sisa-sisa doa orang yang gak sempet pamit, Nak. Dan sedetik kemudian, tangan pucatnya tiba-tiba udah menyengkrem pundakku kencang banget. Suara besi jatuh dari masa lalu mendadak gema di kepalaku barengan sama tawa kering Pak Marno yang ngeri. Dia bilang, lonceng ini dicetak tahun 45 pas sekolah ini jadi rumah sakit darurat, di mana semua alat bedah, meja operasi sampai gergaji tulang yang masih amis darah dilebur paksa jadi satu adonan besi panas. Pantesan tiap kali lonceng ini bunyi, yang kudengar bukan dentingan logam, tapi jeritan ratusan pasien yang nyawanya kejebak di dalam besi terkutuk ini. Lalu, suara gergaji besi pelan-pelan mulai muncul dari kegelapan di belakangku. Satu langkah kaki Pak Marno mendarat di semen, tapi anehnya nggak ada suaranya sama sekali. Hening total. Aku mendadak ingat rumor tahun 90-an tentang penjaga sekolah yang hilang ditarik masuk ke dalam lonceng pas badai. Dan pas kulihat ke bawah lampu senter HP-ku, Pak Marno beneran gak punya bayangan sama sekali di lantai. Wajahnya makin pucet kayak tembok kapur pas dia mulai ngitung simpul tali tambang itu dengan suara parau. Sampai tiba-tiba, satu-satunya pintu kayu di bawah menara ini mendadak tertutup dan terkunci sendiri dengan keras. Bel listrik sekolah mendadak nyaring banget. Tapi Pak Marno malah nyengir nampilin gigi kuningnya yang karatan parah. Dia bisikan rahasia paling ngeri kalau bel listrik itu dipasang cuma buat ngeredam suara asli lonceng ini yang suka bunyi sendiri tiap kali dia lapar minta tumbal baru buat nambahin campuran besinya. Lonceng di atasku mendadak berdentang keras banget nembus gendang telinga pas wajah Pak Marno perlahan berubah jadi besi karatan yang retak-retak. Dan di dentingan ke-13, gelap total langsung menelan semuanya.